Shalom bagi siswa kelas 3. Hari ini kita melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Oke. Jadi dalam setiap apapun yang terjadi, mau itu musim kemarau, musim hujan, panas, dingin, itu kita percaya Tuhan hadir. Oke. Nah, di ringkasan materinya di sini dikatakan begini. Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta dalam keadaan yang sangat baik, dan Tuhan berkuasa atas seluruh alam ini. Artinya, kalau Tuhan yang menciptakan semuanya ini, berarti Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, yang kita percayai, perhatikan ya siswa kelas 3, bahwa dalam kehidupan ini, dalam berbagai gejala alam ini, Tuhan hadir. Oke? Jadi mau itu ada banjir, tanah longsor, ada tsunami, berarti itu atas izin Tuhan. Nah, kuasa Tuhan atas alam dan kehidupan ini tidak ada yang menyamai atau menyamakan, ya, apalagi menandinginya, ya, tidak ada yang menyamai. Itu artinya gini, tidak ada manusia yang bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, kira-kira gitu maksudnya. Kita sudah belajar bahwa Tuhan hadir melalui alam ciptaan, musim hujan dan musim kemarau. Oleh sebab itu, yang kita percayai sekarang adalah, dan yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mensyukuri kehadiran Tuhan. Dengan kita merawat, dengan kita memelihara tanaman, itu bagian daripada kita bersyukur atas kehadiran Tuhan. Lalu, pada pelajaran ini kita belajar hal yang berharga, yaitu bahwa Tuhan juga hadir melalui berbagai gejala alam. Ya, gejala alam misalnya gini, ada hujan, dan hujannya itu terlalu lama dan deras banget, lebat, itu bisa mengakibatkan adanya bencana alam. Nah, itu misalnya apalagi orang menebang pohon secara liar, itu mengakibatkan hutan jadi gundul, tanah yang miring jadi sebentar lagi akan ambles, kira-kira gitu. Nah, bagaimana pengalaman anak-anak selama di rumah? Mendengar misalnya ada petir, hujan, gunung meletus, atau angin badai. Itu semua bagian daripada gejala-gejala alam yang bisa menimbulkan terjadinya suatu bencana alam misalnya. Nah, gejala alam adalah tanda-tanda, namanya juga gejala. Itu tanda-tanda. Oh, kalau misalnya mendung, tandanya sebentar lagi hujan. Ya, kadang-kadang juga, kadang nggak hujan juga. Tapi biasanya begitu. Nah, itu kan tanda-tanda. Kalau matahari terlalu panas, itu sebentar lagi hujan, biasanya gitu. Gejala alam yang terjadi sering menimbulkan bencana. Bencana alam saat ini sudah banyak melanda dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, misalnya kemarin ada bencana tsunami di Palu, misalnya di Lombok, di mana-mana tempat ada bencana alam. Nah, bencana sering terjadi secara tiba-tiba, seperti banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, bahkan banyak lagi. Nah, bencana yang sedang terjadi itu kadang-kadang menimbulkan beberapa orang menjadi korban dan hidupnya menderita. Bayangkan kalau ada orang yang kena bencana banjir, apa yang habis? Rumahnya terbawa air, alat rumah tangganya dibawa air, semua alat yang apapun yang ada di dalam rumah dibawa air. Itu namanya korban hidup. Korbankan apapun yang ada padanya. Nah, mereka kehilangan harta benda, bahkan ada juga yang kehilangan nyawa. Ada yang meninggal, ada yang luka parah, luka ringan. Nah, kewajiban kita sebagai anak Tuhan adalah peduli kepada sesama. Makanya kadang-kadang kalau ada terjadi banjir di salah satu tempat, gerakan yuk kita peduli, ngasih sembako, ngasih pakaian, kira-kira gitu. Nah, itu jangan hanya bersimpati, tapi juga empati. Simpati itu suka, empati itu ada rasa mengasihi, ada rasa memberi, mau memberi, menolong, kira-kira gitu. Nah, kita dapat memberi bantuan berupa materi. Materi itu uang, tenaga dalam kita mengerjakan sesuatu, bahkan termasuk kita doakan. Contoh bantuan berupa materi adalah uang, pakaian, obat-obatan, alat tulis. Karena
orang yang mengalami bencana sudah pasti kehilangan pakaian, ya. Diberi obat-obatan supaya apa? Kalau dia tertindas banjir, berarti dia pasti kedinginan, butuh obat. Alat tulis, udah pasti ini udah ke bawah. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang kita memberi bantuan berupa materi. Nah, bantuan berupa tenaga apa? Membantu bersih-bersih, beres-beres ya. Misalnya terjadi banjir, pasti rumah kan berantakan. Ya, kayu-kayu udah karu-karuan, kira-kira gitu. Berupa doa. Nah, bertujuan supaya apa? Tuhan memberi mereka kesehatan, kecukupan, penghiburan, ketabahan. Nah, apakah ini sudah dilakukan atau belum? Pertanyaannya kan begitu. Bagi siswa kelas 3, apakah ini sudah dilakukan apa belum? Dalam rumah sudah menerapkan saling mengasihi apa belum? Jangan sampai orang tua lagi bekerja, terus kakaknya seenaknya sendiri, tidak mendampingi adiknya dalam belajar. Itu kan contoh sederhananya. Jangankan kita membantu orang yang kekurangan di luar, tetapi dalam rumah tangga sudah menerapkan saling mengasihi. Ingat, jadi semua bencana yang terjadi atau apapun itu yang terjadi di dunia ini, Tuhan hadir. Gitu maksudnya. Kesimpulannya adalah dalam setiap kehidupan manusia, Tuhan selalu ada. Baik dalam alam maupun dalam kehidupan nyata. Manusia harus selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dengan membawa berkat dan kebaikan bagi manusia. Jadi, tugas kita manusia hanya berterima kasih sama Tuhan. Makanya jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman, supaya apa? Itu kan bagian dari bentuk kita berterima kasih sama Tuhan. Siapa tadi yang sudah berdoa? Pasti sudah berdoa semuanya. Ya, Tuhan memberkati, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, Tuhan memberkati.